Pancasila. Al-Ula. Ar-Rabbaniyatul Munfaridah. Ketuhanan yang Maha Esa. At-Thaniyah. Al-Insaniyatul Adilah. Al-Muhadzabah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-Thalithah. Wahdatu Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Ar-Rabi'ah. Asy-Sya'biyah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Al-Khamisah. Al-Adalatul Ijtimaiyah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin akramil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini, di hari yang bersejarah ini, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 75 tahun yang lalu, bangsa kita Indonesia melalui para pendiri-pendirinya memberanikan diri untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Dipilihlah hari Jumat karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, dan juga bertepatan pada bulan Ramadan, yaitu afdhalus syuhur, bulan yang paling mulia bagi atas selain bulan yang lainnya. Dan pada kesempatan di hari yang mulia dan berbahagia ini, Al-Fakir ingin mengajak kepada kami dan juga kepada semuanya untuk bersama-sama merenungkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ibrahim ayat ke-6 hingga ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa penjajahan manusia, perbudakan manusia, di mana Bani Israel telah dijajah dan dihinakan kehidupannya selama beratus-ratus tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan Nabi Musa untuk menyelamatkan dan memerdekakan mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya dengan mengatakan, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat tersebut? "Idh anjaakum min ali fir'aun." Di mana kalian oleh Allah diselamatkan daripada siksaan Fir'aun dan kroni-kroninya. Mereka membantai kalian, mereka membunuh anak-anak kalian dan membiarkan wanita-wanita hidup. Lalu di ujung ayat tersebut, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim.
semuanya itu adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari dan kita mengetahui bersama bahwasanya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini adalah semata-mata karena karunia Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit dan mustahil kiranya bangsa Indonesia ini akan bisa merdeka. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia yang hanya bermodalkan bambu runcing, yang bermodalkan rotan, berani melawan pasukan yang super power, yang dilengkapi dengan senjata yang lengkap, baik daratan, lautan ataupun udara. Mereka semuanya bisa ditaklukkan dan dikalahkan oleh bangsa Indonesia yang hanya bermodalkan bambu runcing dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah suasana batin yang begitu kuat yang dihinggapi oleh para syuhada dan para proklamator kemerdekaan kita. Pada ayat pembukaan undang-undang mereka mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan dorongan oleh keinginan luhur, ini menunjukkan mereka betapa bersyukur, betapa lemahnya mereka dan betapa kuatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kiranya kita sebagai rakyat Indonesia yang mendapatkan karunia nikmat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat yang selanjutnya yang ketujuh dalam surat Ibrahim, laqad adalakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, nikmat kebebasan, nikmat dimerdekakan dari penjajahan Fir'aun, dan kalian bersyukur, maka aku akan nambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi wala in kafartum, namun jika kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya adabku akan sangat-sangat pedih. Jika kita tidak bisa mengisi kemerdekaan ini dengan amal kebaikan, bersyukur kepada Allah, kita khawatir bencana ini akan terus menerus gempa, bencana dan badai yang tanpa ada hentinya. Sebagai penutup daripada penyambutan ini, saya ingin bercerita sedikit tentang peristiwa besar yang dialami oleh umat Islam di Baghdad, di mana kota Baghdad pada saat itu adalah kota yang begitu luar biasa dalam peradaban Islam, kota yang maju dalam pengetahuan, kota yang maju dalam perekonomiannya. Namun pada akhirnya ada seorang cucu dari Genghis Khan, yaitu Hulagu Khan, datang ke Baghdad dan berhasil memporak-porandakan ke kota Baghdad sehingga kota Baghdad luluh lantak. Ada para sejarah menyebutkan bahwasanya jumlah umat Islam yang dibunuh dan dibantai pada saat itu ada yang berkisar 400.000 jiwa. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Masjid-masjid yang bersejarah yang terbangun dengan megah dihancurkan. Perpustakaan yang merupakan kumpulan daripada khazanah Islam juga dibakar dan dihancurkan. Dan masjid-masjid, madrasah-madrasah tidak tersisa sedikit pun. Lalu sang Hulagu Khan ingin bertemu dan memanggil salah satu ulama dari kota Baghdad. Namun tidak ada satupun yang berani datang dan menghadap kepadanya. Dan ada seorang pemuda, hanya seorang guru madrasah biasa, datang kepada Hulagu Khan, dan dia datang dengan membawa 3 ekor hewan, 1 onta, yang kedua kambing, yang ketiga adalah ayam. Ketika sang pemuda ini masuk dan menghadap sang Hulagu Khan, sang raja yang zalim ini melihat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Merasa heran, kenapa orang Baghdad yang katanya penuh dengan ulama hanya mengirimkan seorang pemuda yang seperti ini? Timbul pertanyaan dari sang raja. Lalu sang pemuda ini dengarkan jawabannya.
Dia mengatakan, wahai raja, kalau seandainya kau ingin berjumpa dengan orang yang berposturnya tubuh tinggi, di luar ada onta yang tubuhnya besar. Kalau kau ingin bertemu dengan seorang yang berjanggut panjang, saya bawa di luar ambik yang janggutnya juga panjang. Dan kalau seandainya kau ingin berjumpa dengan orang yang suaranya lantang dan keras, di luar ada ayam yang sering berkokok dan dengan suara yang lantang. Mendengar jawaban sang pemuda tadi, melakukan terkejut dan menganggap, wah, orang ini ternyata bukan orang sembarangan. Lalu melakukan bertanya lagi kepada sang pemuda tadi, wahai pemuda, wahai ulama, apa yang menyebabkan kami, menurut kamu apa yang menyebabkan kami datang ke negeri kamu dan kami berhasil menghancurkan negeri kamu yang kuat? Dengarkan dan simak secara baik apa jawaban pemuda tersebut kepada sang raja. Wahai raja, kami hancur karena kami mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar kami adalah umat Islam yang besar, jumlah kami banyak, kekuatan kami pun juga besar, namun akhir-akhir ini kami hidup mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya hidup berfoya-foya, satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan dan berselisih. Ini jawabannya. Karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa menurut kamu yang bisa menjadikan kami ini pasukan gabungan yang kuat ini terusir dari negeri kami? Dia menjawab, yang bisa menjadikan kalian terusir dari negeri kami adalah kami, umat Islam yang lalai, yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan, bersatu kembali di dalam menguatkan akidah dan keimanan. Inilah yang bisa membuat kalian nanti terusir dari negeri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على رضاك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى ترد الأرض من عليه وأنت خير الواردين. اللهم زدنا علما واسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال حسن الفئال دائما بلا زوال مبدئا بالمثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا لمعصيتك وشغلنا عن طاعتك ويحل بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah Rabbiyatul Lugatul Quran kama hiya lugatul jinan yurja min kulli ustadin wa talibin kalamun min lugatil arabiyyah kalamun bihali hadril mahabbah li rasulillahi nabiyir rahman man takallam bi niyatil ibadah ta'assara min Allah sa'ada. Al-Arabiyyatul lugatul Quran kama hiya lugatul fil jinan yurja min kulli ustadin wa talibin kalamun bi lugatil arabiyyah kalamun bi hali ajbil mahabbah li rasulillahi nabiyir rahman man takallam bi niyatil ibadah ta'assara min Allah sa'ada. Al-Arabiyyatul lugatul Quran kama hiya lugatul fil jinan yurja min kulli ustadin wa talibin kalamun bi lugatil arabiyyah
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.